Welcome back. We are joined today. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Philip Pilkington, peneliti senior di Hungarian Institute for Foreign Affairs, untuk membahas buku terbarunya, The Collapse of Global Liberalism. Terima kasih telah bergabung bersama. So, thank you for coming on. Terima kasih semenjak saya, Glenn. So, at the end of the Cold War, we had Pada akhir Perang Dingin, semua orang mengenal kontribusi Francis Fukuyama. Dalam artikelnya tahun 1989, ia berpendapat bahwa kita telah mencapai akhir dari sejarah. Dengan berakhirnya Perang Dingin, demokrasi liberal yang berpadu dengan kapitalisme pasar bebas tidak lagi memiliki pesaing ideologis yang layak. Karena alasan inilah, sistem tersebut dianggap sebagai bentuk akhir dari pemerintahan manusia. Semua persaingan berbentuk pemerintahan kini telah usai, dan sejarah yang dipahami sebagai perjuangan antara sistem politik yang saling bersaing secara efektif telah berakhir. Itu merupakan nada optimistis yang bersifat universal. Namun, argumen tandingan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Samuel Huntington adalah bahwa ada alternatif lain, dan kecil kemungkinan hal ini benar-benar akan menjadi akhir dari sejarah. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa liberalisme, agar dapat berkembang, harus diseimbangkan, misalnya dengan nasionalisme. Dan dalam kemenangan, tanpa penyeimbang apapun, liberalisme akan mati karena kelebihannya sendiri. Kita telah mendengar hal ini dari tokoh-tokoh seperti Alexis de Tocqueville dan para pemikir lain sejak abad ke-19. Sekarang, dalam buku Anda juga menguraikan masa depan kelam bagi liberalisme global, karena pasar bebas, globalisasi, dan demokrasi liberal sedang runtuh. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut tesis dan argumen dalam buku Anda. Ya, jadi awal yang bagus tentang Fukuyama. Saya benar-benar berpikir Fukuyama perlu ditinjau kembali, sebenarnya. Saya baru saja menulis esai bersama rekan penulis saya, David Dusenberry, berjudul Era Rekifilisasi dalam Urusan Amerika, di mana kami cukup banyak membahas pemikiran Fukuyama. Saya pikir Fukuyama kadang mendapat reputasi yang agak tidak adil. Ia memiliki visi yang cukup menarik, dan saya rasa ia jauh lebih jujur tentang liberalisme. Jadi secara singkat, pada abad ke-20, dan terutama setelah tahun 1945, liberalisme di universitas menjadi identik dengan gagasan negatif dari Isaiah Berlin, di mana, seperti ia tahu, negara seolah menarik tengimang mereka kurik dari mereka mau. It takes the hand of the state away and you can do what you want. And I think Fukuyama is much more honest in that he says. Dan saya pikir Fukuyama jauh lebih jujur ketika ia mengatakan bahwa pada dasarnya liberalisme adalah sebuah proyek positif. Ini adalah proyek yang perlu disebarluaskan. Dan begitulah cara Hegel memandangnya melalui Napoleon, serta bagaimana Kojève memahaminya. Mereka adalah sumber pemikiran bagi Fukuyama. Jadi menurut saya hal pertama yang perlu dikatakan adalah bahwa saya sependapat dengan Fukuyama, dan saya tidak sependapat dengan Isaiah Berlin. Dalam hal bahwa liberalisme adalah sebuah proyek positif, dan kita melihat awal dari upaya untuk menyebarkan liberalisme positif dalam pengeboman Serbia. Kita melihatnya lagi pada tahun 2003 dalam Perang Irak secara sangat-sangat terbuka. Dan saya pikir perang di Ukraina sebagian merupakan upaya untuk menyebarkan paham liberal ke arah timur, karena Rusia dengan keras kepala membuktikan bahwa mereka bukan negara liberal. Tapi untuk kembali ke pertanyaan Anda, saya rasa pada dasarnya kita harus kembali ke awal. Apa itu liberalisme? Menurut saya, liberalisme muncul sekitar setengah milenium yang lalu. Dan ada dua hal penting. Satu peristiwa kunci dan satu buku kunci. Peristiwa kunci itu adalah Perang Saudara Inggris, yang sebenarnya merupakan istilah yang keliru. Perang Saudara Inggris bukanlah perang saudara. Itu adalah revolusi. Revolusi Republik yang dipimpin oleh Cromwell melawan monarki. Charles kehilangan kepalanya. Ketika seorang raja kehilangan kepalanya, itu bukan lagi perang saudara. Kamu sedang berhadapan dengan sebuah revolusi. Dan ada masa singkat ketika Inggris menjadi republik.
Jadi itu benar-benar 100% sebuah revolusi. Satu-satunya alasan kita menyebutnya perang saudara adalah karena orang Inggris, setidaknya sampai baru-baru ini, karena negara itu kini agak runtuh, terobsesi dengan kesinambungan konstitusional. Namun, dalam pembacaan ini, tidak ada kesinambungan konstitusional. Buku yang dimaksud adalah Two Treatises of Government, John Locke. Dan di dalamnya, aku rasa aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak akan kamu dengar di kelas Liberalism Satuwat. John Locke sebenarnya menulis buku itu pada masa restorasi, setelah kejatuhan Republik Inggris. Dan dia menulisnya secara anonim karena dia tidak ingin karya itu dikaitkan dengan karya epistemologisnya, A Treatise of Human Nature, tapi apapun padanan yang dimiliki Locke. Dan dia melakukannya karena dia tahu pihak berwenang akan melihatnya sebagai teks Cromwellian, atau sebagai sesuatu yang mengingatkan pada apa yang saya sebut revolusi Inggris. Jadi, pada dasarnya dari situlah liberalisme berasal. Dan menurut pembacaan saya, hal ini memiliki dampak besar bagi kelas politik dan intelektual. Mulai dari Perang Saudara Inggris hingga Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan pemerintahan Inggris abad ke-19, terutama melalui sistem kekaisaran Inggris. Dan kemudian diserahkan kepada orang Amerika pada tahun 1945. Namun, meskipun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kalangan intelektual, bersama dengan Marxisme, liberalisme sebenarnya tidak pernah benar-benar diuji dalam bentuk penuhnya. Karena menurut saya, itu adalah ideologi yang cukup tidak alami. Dan sebenarnya yang akhirnya kita lihat di sebagian besar tempat, sebagian besar waktu adalah seperti yang kamu katakan di awal, semacam sistem liberal hibrida ala Tocqueville, atau sesuatu yang serupa. Dan yang saya kemukakan dalam buku ini pada dasarnya adalah bahwa sejak berakhirnya Perang Dingin, liberalisme telah diizinkan untuk bertindak tanpa batasan. Ia diizinkan untuk mencoba menyebar dengan sangat agresif. Gagal, tetapi tetap mencoba menyebar dengan sangat agresif ke seluruh dunia. Dan hal itu telah menjadi sangat agresif di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi menurut pembacaan saya, liberalisme pada dasarnya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Obama yang kedua, dengan berbagai ekstrem budaya dan sebagainya yang kita lihat saat itu. Perang Ukraina mungkin menjadi batu nisannya. Saya pikir perang Ukraina jika dilihat kembali akan dianggap sebagai bentuk perluasan berlebihan dari sebuah ideologi yang sedang sekarat. Dan sekarang, pada tahun 2026, kita sudah beberapa tahun memasuki masa runtuhnya liberalisme global. Yang saya maksud dengan itu adalah baik tatanan global yang seharusnya didasarkan pada liberalisme, maupun secara domestik, saya pikir liberalisme juga sedang runtuh di dalam negeri. Nah, kamu benar bahwa pada era pasca Perang Dingin, kita memiliki keyakinan bahwa pasar bebas dan demokrasi liberal secara alami saling memperkuat. Sekali lagi, ini juga merupakan tema utama dari Fukuyama. Namun, jika kita melihat para sarjana seperti Profesor Danny Roderick, ia berpendapat bahwa jika kita ingin melihat demokrasi, kedaulatan nasional, dan globalisasi, kita tidak bisa memiliki ketiganya sekaligus. Ideologi era pasca Perang Dingin adalah bahwa ketiganya saling memperkuat. Tetapi misalnya, jika kamu memiliki pasar bebas, maka pada titik tertentu, ia menggunakan contoh Meksiko. Siapa yang kamu pilih dalam pemilu di Meksiko, jika kamu orang Meksiko, menjadi kurang penting dibanding siapa yang memimpin Amerika, karena disitulah faktor ekonomi berperan. Bagaimana pandanganmu tentang pasar bebas dan demokrasi liberal? Maksudku, kapan keduanya saling memperkuat, dan course beranya saling bertentangan? Ya, saya akan sedikit lebih radikal tentang hal itu. Pertama-tama, istilah demokrasi liberal menurut saya adalah perpaduan yang aneh. Istilah itu muncul pada era pasca 1945. Demokrasi liberal adalah ideologi Amerika, atau kekaisaran Amerika, atau tatanan pasca perang, atau apapun sebutan yang ingin digunakan. Namun sebelum itu, liberalisme sebenarnya tidak pernah menjadi aspirasi yang bersifat demokratis sama sekali. Memang tidak pernah. Maksud saya, kalau kita kembali ke Fukuyama, dia merujuk pada Kojève, dia merujuk pada Hegel.
Dan Hegel percaya bahwa akhir dari sejarah sebenarnya dimulai dengan perjalanan Napoleon melintasi Eropa, karena Napoleon pergi dan mendirikan rezim-rezim liberal, atau setidaknya semi-liberal, yang didasarkan pada kode Napoleon dan sebagainya. Semi-liberal regimes based on the Napoleonic Code and so on, spreading the French Revolution, as it were. And Menyebarkan revolusi Prancis, bisa dibilang begitu. Dan Napoleon tentu saja sama sekali bukan seorang demokrat. Ia adalah seorang kaisar yang menyatakan dirinya sendiri. Maksud saya, ia secara harfiah menobatkan dirinya sebagai kaisar Prancis, yang merupakan langkah yang sangat tidak biasa. Dan keponakannya, saya kira, Napoleon III mencoba lagi untuk memerintah sebagai kaisar di Prancis, semacam kaisar yang liberal. Jadi saya tidak berpikir liberalisme dan demokrasi memiliki banyak kesamaan. Seperti yang saya katakan, liberalisme sudah ada sekitar setengah milenium. Sementara demokrasi adalah sistem yang berasal dari Yunani kuno. Maksud saya, itu adalah konsep yang sangat tua dalam sejarah manusia. Jadi saya tidak berpikir liberalisme dan demokrasi memiliki banyak kaitan satu sama lain. I don't think liberalism and democracy have that much to do with each other. First of all, it's a contingent formation. Pertama-tama, ini adalah sebuah formasi yang bersifat kontingen setelah tahun 1945. Karena bentuk demokrasi yang dipilih oleh Amerika Serikat adalah demokrasi liberal. Lalu di atas itu tentu saja seperti yang Anda katakan harus ditambahkan gagasan pasar bebas atau pasar bebas yang terglobalisasi. Sekali lagi saya pikir Anda bisa memiliki semacam liberalisme yang lunak, semacam liberalisme yang berorientasi pada nilai dengan pasar bebas. Liberalism or something like that with a free market. I don't think that the trade with Saya tidak berpikir perdagangan pada masa itu benar-benar bebas, atau bukan perdagangan, tapi pasar keuangan global, misalnya, antara tahun 1945 dan 1973. Namun saya juga tidak berpikir ada yang akan berpendapat bahwa itu adalah momen liberal, atau awal dari momen liberal, dalam arti tertentu, setelah 1945. Tapi memang tampaknya ketika liberalisme menjadi semakin radikal, muncul kecenderungan untuk menginginkan pasar bebas yang terglobalisasi. Dan cara saya membahas hal itu dalam buku adalah bahwa dalam dunia yang terliberalisasi dan globalis, seperti yang kita miliki setelah tahun 1990-an, segala sesuatu tidak lagi dinilai dengan kriteria yang biasa. Jadi misalnya, dalam apa yang saya sebut periode liberal yang lebih lunak dari tahun 1945 hingga entahlah, akhir Perang Dingin, mungkin sampai tahun 1999 atau semacamnya. Permeafinta brain periodenya, sekilas Reiner dinilai sit di tabid. whatever the periodization, things were basically judged. Economic policies in the West, even in the liberal West, Kebijakan ekonomi di Barat, bahkan di Barat yang liberal, dinilai berdasarkan hasil yang dihasilkan. Apakah kebijakan tersebut menyebabkan inflasi tinggi, inflasi rendah, pengangguran tinggi, atau pengangguran rendah? Secara umum, kebijakan tersebut cenderung lebih berfokus pada manusia. Pada tahun 1960-an misalnya, mereka tidak terlalu terobsesi dengan metrik seperti PDB. Fokus mereka jauh lebih besar pada lapangan kerja dan pertumbuhan upah, serta ada berbagai metrik lain yang diperhatikan. Di negara-negara Skandinavia tentu saja hal ini bahkan lebih menonjol. Menurut saya, yang pada dasarnya terjadi pada tahun 1990-an adalah bahwa ketika kita memasuki apa yang saya sebut hiperliberalisme, orang mulai menilai hasil bukan berdasarkan apakah hal itu baik bagi masyarakat atau tidak, melainkan apakah pasar yang terglobalisasi mulai menyerupai model ekonomi tertentu. Itu pada dasarnya mereka cari. Jadi, jika kamu berkata, globalisasi ini tidak, kamu tahu pada tahun 1990-an misalnya, jika Pat Buchanan atau Ross Perot di Amerika Serikat mengatakan, model ini tidak bekerja untuk para pekerja Amerika, kita kehilangan pekerjaan di sektor manufaktur, dan seterusnya, tanggapan dari kaum liberal akan menjadi, tentu saja, itu benar. Tapi dalam arti global, ekonomi menjadi lebih efisien, atau lebih optimal secara Pareto untuk menggunakan istilah teknisnya. Dan kemudian mereka mulai menilai segala sesuatu dengan cara yang sangat abstrak, yang menurut saya merupakan ciri khas dari ideologi. Ini sangat mirip dengan ketika kaum sosialis atau komunis mencoba menilai masyarakat bukan berdasarkan apakah masyarakat itu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi berdasarkan apakah masyarakat itu semakin mendekati cita-cita komunis, jika kamu mengerti maksud saya.
But it makes me think about the Ini membuat saya teringat pada karya tokoh seperti Karl Polanyi yang mengkritik berlebihannya pasar bebas tanpa kendali sebagai sesuatu alami, karena masyarakat pada dasarnya menjadi SIM pelengkap bagi pasar. Kemanapun pasar bergerak, masyarakat harus menyesuaikan diri. Dan saya bisa memahami mengapa hal ini dibawa ke titik ekstrem setelah tahun 1990-an, pada awal tahun 1990-an. Karena saat itu banyak perjanjian perdagangan disusun berdasarkan gagasan tentang pembagian kerja internasional yang baru. organized around the idea of a new international division of labor. So by liberalizing trade while at the same Jadi, time dengan meliberalisasi perdagangan, sambil pada saat yang sama memperkuat hak kekayaan intelektual dan sebagainya, yang terjadi adalah, misalnya di Amerika Serikat, tenaga kerja menjadi terkonsentrasi di industri berteknologi tinggi dan sektor keuangan, sementara tenaga kerja tradisional dialihdayakan. Jadi jika kita hanya melihat angka-angkanya, itu merupakan kesepakatan yang cukup menguntungkan bagi Amerika Serikat. Mereka berhasil mengamankan posisi terdepan, di mana mereka dapat membanjiri pasar internasional dengan kegiatan ekonomi berpendapatan tinggi dan berketergantungan tinggi dalam ekonomi global. Sementara itu, mereka merasa bangga dengan pernyataan seperti, kami telah beralih dari negara industri menjadi ekonomi jasa. Namun di balik semua itu, tentu saja ada angka-angka yang mendasarinya. But behind all of this, of course, there's numbers. It's not just numbers, it's people. Which means that, Ini bukan hanya tentang angka, ini tentang manusia. Artinya, seperti yang kamu tahu, ketika pantai barat dan pantai timur berkembang, seperti yang kamu singgung sebelumnya, seluruh kelas pekerja justru tersingkir. Mereka berpindah dari pekerjaan berpenghasilan tinggi dan berkeahlian tinggi menjadi pekerjaan berpenghasilan rendah dan berkeahlian rendah. Jadi hal itu menciptakan perpecahan besar di dalam negeri, di mana perekonomian pada dasarnya tidak berjalan dengan baik untuk semua orang, menciptakan pihak yang menang dan kalah. Tapi kamu juga bisa melihat masalah serupa dalam skala global. Maksudku, kenapa? Asumsinya, kurasa, adalah bahwa akan ada masa penyesuaian saja. Tapi apakah ini alasan mengapa pada akhirnya semuanya akan menemui jalan buntu? Why would this run into a brick wall at some point? Well, because Nah, kamu benar tentang yang terjadi. Cara saya mengatakannya adalah bahwa pekerja Amerika diubah menjadi konsumen. Dan tentu saja, saya tidak mengatakan mereka berhenti bekerja. Mereka bekerja di jenis pekerjaan yang rendah dan semakin banyak di sektor jasa. Sekarang, manufaktur sebenarnya tidak pernah benar-benar hancur di Amerika Serikat. Jika kamu pernah tinggal atau berada di Amerika Serikat untuk sementara waktu, kamu akan menyadari betapa proteksionisnya ekonomi di sana. Mereka memiliki produk yang sepenuhnya berbeda dari Eropa. Menurut saya, kualitasnya jauh lebih rendah. Produk-produk itu tidak akan mampu bersaing dengan produk Eropa atau Tiongkok di pasar yang adil. Jadi mereka memiliki semacam tembok proteksionis dalam arti tertentu yang dibangun di sekitar sistem NAFTA yang mereka ciptakan di sana. Namun, deindustrialisasi itu nyata. But the deindustrialization was real. It wasn't as bad as it was, for example, in the United Kingdom. Itu tidak seburuk seperti yang terjadi, misalnya di Britania Raya. Tetapi, hal itu nyata. Dan yang mereka lakukan pada dasarnya adalah menggantikan pekerja produktif dengan pekerja di sektor layanan konsumsi dalam arti tertentu. Jadi tingkat tertentu. Maksud saya meningkat selama periode ini. Terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan, pertumbuhannya lebih didorong oleh konsumsi. Bagaimana Anda bisa mengonsumsi sebanyak itu tanpa cukup memproduksi? Nah, tentu saja Anda menjalankan defisit perdagangan, bukan? Anda mengimpor lebih banyak daripada yang Anda ekspor. Sekarang, bagaimana Anda menjalankan defisit perdagangan? Satu-satunya cara untuk menjalankan defisit perdagangan adalah dengan membuat pihak lain memegang aset Anda dalam mata uang Anda. Jadi dalam kasus Amerika Serikat, Anda perlu membuat seseorang memegang dolar atau aset dalam dolar. Jadi terutama obligasi pemerintah AS, obligasi korporasi juga, atau saham pada dasarnya itulah pilihan yang ada. Kamu juga bisa menyeimbangkannya dengan investasi langsung asing. Tapi itu tidak pernah cukup besar untuk menutupi defisit perdagangan besar seperti yang dimiliki Amerika Serikat sebenarnya sejak tahun 1980-an. Jadi, seluruh model yang kamu bicarakan itu didasarkan pada kemampuan seluruh dunia
untuk meminjamkan kepada Amerika Serikat. Dan dengan meminjamkan, maksud saya hanyalah memegang aset-aset AS. Pada dasarnya, yang kamu gambarkan itu adalah model Wall Street. Maksud saya, itulah sebenarnya model Wall Street, dan begitulah sistem itu berfungsi. Sistem itu bekerja sejauh ia bisa bekerja. Tapi, kamu tahu, saya tidak berpikir sistem itu menghasilkan masyarakat yang baik. Saya tidak berpikir sistem itu menghasilkan orang-orang yang benar-benar bahagia. Saya pikir sistem itu justru menimbulkan banyak ketimpangan pendapatan dan berbagai masalah. Sistem itu juga menciptakan gelembung keuangan karena perekonomian menjadi semakin terfokus pada sektor finansial. Namun, sistem itu masih berfungsi selama pihak asing bersedia memegang dolar atau aset dalam dolar. Masalahnya sekarang adalah sejak penyitaan aset cadangan pada tahun 2022, cadangan Rusia, orang-orang mulai menjauh dari dolar. Pihak asing mulai meninggalkan dolar. Itu dimulai pada tahun 2022 secara diam-diam. Semua orang memperhatikan Rusia untuk melihat apakah langkah itu berhasil. Dan ternyata berhasil. Jadi secara perlahan mereka menjauh dari dolar. Namun proses itu benar-benar meningkat menjelang hari pembebasan pada bulan April lalu. Kita melihat penarikan besar-besaran terhadap cadangan dan penjualan besar-besaran atas cadangan tersebut. Dan kemudian yang terjadi baru-baru ini, hanya dalam 10 hari terakhir atau sekitar itu, adalah bahwa orang Amerika tampaknya telah cukup membuat orang Eropa kesal, sehingga mereka kini mempertimbangkan untuk menyingkirkan aset-aset dalam dolar. Kita sudah melihat tahap awal dari hal itu. Sebuah dana pensiun Denmark mengatakan bahwa mereka menurunkan peringkat utang AS dan menghapusnya dari neraca mereka. Hal itu membuat Menteri Keuangan AS begitu panik hingga ia menelepon Deutsche Bank untuk menanyakan beberapa catatan riset yang mereka keluarkan. Eksekutif Deutsche Bank mengatakan bahwa itu bukan posisi resmi bank. Tapi tentu saja, ini adalah permainan politik dan diplomatik klasik, bukan? Kamu mengirimkan sinyal, lalu menyangkalnya. Jadi sekarang semua orang tahu, menurutku semua yang perlu tahu sudah tahu, bahwa akan ada pelepasan bertahap atas kepemilikan aset dolar mulai sekarang, mungkin juga oleh Eropa. Dan itu berarti Amerika Serikat harus kembali ke seperti yang disebut para ekonom, standar hidup keseimbangannya, pada dasarnya sesuai dengan jumlah yang benar-benar dihasilkannya. Dan aku pikir mereka akan melihat penurunan yang cukup besar dalam standar hidup. Itu bisa sangat menakutkan bagi negara tersebut karena sudah tidak stabil secara politik, dan sangat bergantung pada kredit murah serta konsumsi untuk menjaga model sosialnya tetap berjalan dengan cara yang omong-omong tidak terjadi di Eropa. Jadi, saya pikir mereka telah menjerumuskan diri ke dalam banyak sekali masalah. Apa yang mereka lakukan terhadap ekonomi, seperti yang baru saja Anda jelaskan, adalah menjalankan ekonomi berbasis kredit. Dan Anda tidak bisa menjalankan ekonomi berbasis kredit selamanya. Saya sebenarnya merasa luar biasa bahwa mereka bisa meyakinkan diri sendiri bahwa mereka bisa menjalankan ekonomi berbasis kredit selamanya. Itu benar-benar sebuah fantasi. TKBX kita berterasa, dan pada tahun 2026, kita lihat sistem hegemonik dolar AS benar-benar mengalami tekanan besar. Saya tadi sayang with your bad mid-jid or Amerika set sebenarnya. Nervous about what's going to happen in the United States actually. I remember in the early 2000s there were American Saya ingat pada awal tahun 2000-an, ada politisi Amerika yang berpendapat bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang utang. Bahkan, utang besar yang mereka kumpulkan dianggap sebagai tanda kekuatan Amerika. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh dunia bersedia meminjamkan uang kepada mereka karena mempercayai kelayakan kredit dan kekuatan abadi Amerika Serikat. Jadi, itu adalah cara pandang yang agak terbalik terhadap ekonomi mereka pada masa itu. Namun, Anda baru saja menyebutkan tentang finansialisasi di Barat, serta deindustrialisasi. Yang menarik adalah, banyak kaum liberal pasar pada abad ke-19 justru berpendapat bahwa kebijakan ekonomi seharusnya membatasi perilaku mencari rente. Karena ketika oligarki-oligarki ini diberi ruang,
mereka tidak merespons pasar dengan baik. Mereka mengekstraksi kekayaan dari proses produksi dan pada dasarnya memberi imbalan kepada orang-orang yang tidak berkontribusi terhadapnya. Bukan hanya dari populasi mereka sendiri, tetapi juga dari dunia secara keseluruhan. Not just from their own population, but also from the world. I think that's why the dollar is such a... Saya pikir itulah sebabnya dolar menjadi instrumen yang begitu menarik, karena sebuah pemerintah dapat memungut pajak dari rakyatnya melalui perpajakan atau cukup mencetak uang baru. Namun dolar benar-benar menarik karena seluruh dunia memegang dolar. Jadi, setiap kali mereka mencetak dolar baru, mereka memperoleh uang baru sambil mengurangi nilai dari yang sudah ada. Ini adalah bentuk pemungutan pajak terhadap seluruh dunia dan merupakan hak istimewa besar untuk dapat mencetak mata uang cadangan. Tetapi begitu hal ini dilakukan secara berlebihan dan di atas itu mulai menjadikan mata uang sebagai senjata, hasil yang dapat diprediksi adalah mata uang itu mulai mati. Bagaimana Anda membaca keterkaitan antara finansialisasi dan kematian liberalisme? Apakah ini hanya sesuatu yang terjadi ketika ekonomi menjadi liar? Setiap orang melakukan persis apa yang mereka pikirkan dan inginkan. Si Manafong, as estimate to do thong ma ayugarme. Hope that somehow we'll all benefit at the end. Well, I think thinking of in terms of Ya, saya pikir memandangnya dalam kerangka pencarian rente yang bersifat ekstraktif adalah benar. Dan Anda benar sekali. Bahkan para ekonom liberal awal melihatnya secara berbeda. Para ekonom klasik sebelum era neoklasik, jika ingin lebih teknis, mulai dari David Ricardo dan Adam Smith hingga John Stuart Mill. Semua ini sebenarnya baru mulai berubah sekitar tahun di kelembapan 70-an, jika Anda ingin mengetahui sejarahnya. Namun bahkan seorang ekonom neoklasik seperti Alfred Marshall pun mengakui keberadaan rente, dan mereka melihatnya sebagai sesuatu yang secara fundamental berbeda dari laba. Tentu saja mereka memiliki model pembagian yang sangat sederhana karena mereka berurusan dengan abad ke-19 dan lingkungan pabrik perkotaan jelas menghasilkan laba yang memerlukan produksi dan sebagainya. Sedangkan masyarakat agraris pedesaan terutama merupakan faktor rente. Itu adalah sewa atas tanah. Setidaknya begitulah para tuan tanah memperoleh pendapatan mereka. Para petani harus memproduksi barang, tetapi produktivitas, ya kamu tahu, produktivitas itu menarik dalam satu sisi, namun cukup terpisah dari jumlah sewa yang mereka bayarkan. Sekarang saya pikir yang sebenarnya terjadi adalah setelah kita beranjak dari pembagian kerja yang sangat jelas antara pertanian dan manufaktur, para ekonom, seperti yang biasa mereka lakukan, dan seperti halnya kaum liberal, ingin menjadi semakin abstrak, dan mereka memasukkan gagasan tentang sewa ke dalam gagasan umum tentang laba. Dan saya pikir sekarang kita mulai menyesali hal itu, karena hal tersebut berkaitan dengan ekonomi yang terfinansialisasi. Dan ekonomi yang terfinansialisasi jelas berkaitan dengan kebutuhan untuk menjalankan defisit perdagangan dan sebagainya. Tapi itulah wajah domestiknya. Jadi jika ekonomi global yang terdolarisasi dengan defisit perdagangan besar-besaran bagi Amerika Serikat adalah wajah internasional dari kapitalisme rentier atau Wall Street, model Amerika pasca 1990, maka wajah domestiknya adalah peningkatan ekstraksi sewa. Dan saya pikir yang terjadi di sana pada dasarnya adalah Amerika semacam menabrak tembok pertumbuhan. Benar maksud saya, bayangkan Anda menjalankan sesuatu Anda sebenarnya tidak banyak berinvestasi di sisi produktif ekonomi seperti yang kenyalaan oleh Tiongkok. Oke, lalu kemana Anda berinvestasi? Maksud saya seorang investor di Wall Street, atau saya pengelola dana pensiun atau ekuitas swasta. Apa yang harus saya investasikan? Ya, saya tidak bisa berinvestasi di pabrik lain karena seperti yang kamu tahu, kita telah menata ekonomi global sedemikian rupa sehingga tidak menguntungkan untuk melakukannya di sini. Saya tidak akan bisa bersaing dengan pabrik di Tiongkok atau Meksiko. Jadi apa yang harus saya investasikan? Biasanya orang cenderung berinvestasi di sektor jasa, bukan? Dan itulah yang mereka lakukan selama waktu yang sangat lama. Tapi asumsi saya adalah bahwa pada titik tertentu, permintaan terhadap jasa akan mencapai titik jenuh. Hanya ada sejumlah jasa yang bisa diinginkan orang, kalau kamu mengerti maksud saya.
Dan pada titik itu, kamu mulai beralih yang murni berfokus pada ekstraksi sewa, yang menurut saya sudah terjadi di Amerika Serikat selama hampir 10 tahun terakhir. Tidak separah itu di Eropa, meskipun beberapa aspeknya mulai merembes masuk, dan menurut saya kita harus lebih memperhatikannya. Jadi seperti apa bentuknya? Nah, ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya pada dasarnya adalah menguras aset perusahaan. Inilah yang dilakukan oleh banyak perusahaan ekuitas swasta dalam banyak kasus. Mereka masuk membeli perusahaan yang relatif berfungsi dengan baik namun agak membosankan, melakukan leverage besar-besaran pada neraca keuangan, lalu menguras aset perusahaan tersebut. Pada dasarnya mereka menghancurkan perusahaan demi mendapatkan keuntungan jangka pendek. Jadi, itulah jenis model kapitalisme pemangsa. Model itu memang ada. Tidak seumum yang digambarkan sebagian orang karena alasan politik, tetapi tetap ada. Menurut saya, aspek ekonomi rente yang sebenarnya muncul melalui saluran yang berbeda. Yang pertama ingin saya soroti adalah dana-dana investasi yang membeli properti di mana-mana dan mengubahnya menjadi properti sewaan. Di Amerika hal ini sangat parah. Mereka datang membeli rumah keluarga tunggal, menawar lebih tinggi dari keluarga yang membeli lalu menyewakan kembali kepada keluarga yang ngose. Yang sedang diciptakan adalah kelas tuan tanah baru pada dasarnya. Dan siapa tanahnya? Ya, saya kira para mogul ekuitas swasta. Tapi siapa yang memiliki aset itu? Dana pensiun, orang-orang tua, mereka yang memiliki aset, orang kaya dan dana pensiun, orang tua dan orang kaya. Dan hal ini juga berkaitan dengan masyarakat kita yang menua sayangnya. Aspek lain dari meluasnya ekonomi rentier menurut saya, pada dasarnya merambah ke ranah maksiat, apa yang dulu kita sebut maksiat. Perjudian sedang meledak di Amerika Serikat. Saya pikir mereka di AS selalu memahami bahwa mereka harus memiliki regulasi ketat terhadap perjudian, karena Amerika adalah masyarakat yang sangat komersial dan tidak memiliki kendali sosial yang mungkin dimiliki Eropa. Jadi jika Anda membiarkan orang bertindak sesuka hati dengan produk tertentu, mereka akan benar-benar mendorongnya sampai batasnya. Dan mereka melakukan hal ini dengan opiat di AS. Mereka mencoba memasarkan opiat untuk beberapa waktu dan menghancurkan banyak struktur sosial karenanya. Dan sekarang mereka melakukannya melalui perjudian, terutama lewat gamifikasi dan sebagainya. Saya pikir pada dasarnya itu adalah upaya untuk menemukan tuas konsumsi, atau cara untuk mengambil uang dari orang-orang yang tidak bisa dilakukan dengan cara lain. Dan tentu saja ini adalah kebijaksanaan tertua. Semacam Aristoteles, ator pritiligit tot rambak sesang tulfothan klifhanya. Dan sehari ini menarik skalanya. Tak pligasezau leth, ya politor no Greek dafidens begana. Semuanya menyebrok jelingan kehidupan sosial. On all of it is just spreading through the sinews, and it's increasingly, to my mind, Dan menurut saya semakin banyak upaya untuk mengomersialkan hubungan antar manusia. Saya pikir itulah arah yang dituju dengan meluasnya ekonomi penyewa. Namun hal ini tidak berkelanjutan karena pada akhirnya ini adalah ekonomi yang bersifat ekstraktif. Ini didasarkan pada kredit, bentuk riba, terus terang saja yang dulu kita sebut riba, dan penyebaran berbagai bentuk keburukan yang mungkin akan berdampak sangat merugikan secara sosial dan sebagainya. Saya pikir pada Syria Ibrahim akan lenyap bersama dengan model impor finansialisasi internasional lainnya. Namun, saat tersebut menimbulkan banyak gangguan sosial, dan sebagian dari dampak ini juga mulai terasa di Eropa. Hedonisme ini merupakan aspek menarik dari liberalisme. Karena jika kita melihat sepanjang sejarah, dalam sebagian besar agama dan masyarakat, kita sering menemukan kode moral yang berpusat pada gagasan bahwa seseorang perlu memiliki pengendalian diri. Memang, jika kita melihat tokoh seperti Alexis de Tocqueville, ia berpendapat bahwa liberalisme dan kebebasan dapat berfungsi di Amerika Serikat karena keduanya diimbangi oleh semangat keagamaan yang menuntut adanya pengendalian diri. Sekali lagi,
Gagasan bahwa seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkan, kapanpun diinginkan, menikmati kesenangan apapun setiap saat. Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang merusak jiwa manusia. Namun dalam masyarakat liberal modern, hal ini tidak hanya ditoleransi, justru dirayakan sebagai suatu kebajikan. Sikap, lakukan apapun yang kamu mau, kapanpun kamu mau. Dan ya, hal itu bisa dianggap merusak. Saya memang ingin menanyakan kepada Anda tentang aspek hegemonik, karena Anda sempat menyingsungnya sebelumnya. Hegemonic aspect, because you did refer to it before. And in the 19th century we did have... Dan pada abad ke-19, memang ada ya, Inggris. Ketika mereka menyebut kekaisaran mereka, disitulah terlihat bahwa kaum liberal agak terpecah. Ada sebagian kaum liberal yang percaya bahwa kekaisaran bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisme mereka. Dengan kata lain, kekaisaran liberal menjadi sebuah kontradiksi. Karena liberalisme mengandung gagasan bahwa setiap negara seharusnya memiliki penentuan nasib sendiri untuk memerintah dirinya sendiri. Di sisi lain, at every Ingber small, you wished stacks, in death, beberapa berbrower mama Inggris. No mahamvi strefeni beridi dino pink hibresimus liberalisme. Required to spread the liberalism. So you can have a that's the contradiction. Jadi bisa dilihat bahwa kontradiksi itu tidak selalu terselesaikan. Tampaknya di zaman kita sekarang, hal yang sama terjadi. Hanya saja alih-alih disebut imperialisme liberal, kita menyebutnya hegemoni liberal. Dan, seperti yang kamu tahu, ada yang berpendapat bahwa upaya untuk menguasai bangsa lain bertentangan dengan liberalisme. Ada juga yang berpendapat bahwa kita sebenarnya sedang menyebarkan liberalisme ke seluruh dunia. Namun seringkali akibatnya hanyalah imperialisme biasa, hanya saja dengan pembenaran yang bersifat liberal. Jadi konon, kita menduduki Afghanistan selama 20 tahun, karena kita ingin anak-anak perempuan bisa bersekolah. Di Irak, ketika bukan soal senjata pemusnah massal, gagasan cadangannya adalah bahwa kita berada di sana untuk mempromosikan demokrasi. Di Libya, alasannya juga tentang hak asasi manusia, meskipun akhirnya muncul pasar budak. Di Suriah, lagi-lagi alasannya tentang hak asasi manusia, meskipun kita harus bersekutu dengan seorang pemimpin ISIS. Dan tentu saja, di Ukraina, semuanya tentang kebebasan, demokrasi, dan kedaulatan, yang konon menjadi motivasi di balik NATO. Upaya serupa, cara serupa untuk melegitimasi apa yang dilakukan terhadap Venezuela juga bisa dilihat. Namun bagaimana Anda melihat konteks yang lebih luas? Apakah ini tentang universalisme yang tertanam dalam liberalisme yang menolak kedaulatan negara? Atau apa dalam liberalisme yang tampaknya berjalan seiring dengan imperialisme? Hand in glove with empire. Well, again, so the kind of at a meta level. Nah, sekali lagi, pada tingkat meta, saya akan kembali ke komentar yang saya buat sebelumnya tentang Fukuyama, bahwa dia benar. Liberalisme adalah proyek yang secara inheren ideologis. Setelah Revolusi Prancis, ia menyebar keluar bersama Napoleon. Jika Anda pergi ke Grand Armée dan berbicara dengan salah satu pemimpinnya dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Kalian ini kaum Republikan dan liberal. Bagaimana bisa kalian menyebarkan ini dengan kekuatan senjata? Mereka mawurkiks tutuhidenu. Jadi secara historis tidak sektor berbeda dengan ideologi imperialis. Setiap kali liberalisme mendapat pijakan politik, secara imperialis berdis. Politically, it would spread imperially. I mean, take the example of Cromwell. He then. Maksud saya, ambil contoh Cromwell. Ia berbaris ke Irlandia untuk mencoba menyingkirkan unsur Katolik di sana, tepat setelah mendirikan Republik di Britania. Tapi aspek lainnya dari hal ini adalah apa yang Anda jelaskan. Dan saya pikir, setelah menonton acara Anda beberapa kali, yang saya sukai, para pendengar Anda pasti sudah sangat sadar bahwa Amerika Serikat telah menggunakan semacam dalih seperti ini untuk membenarkan kekuasaan hegemoniknya, terutama terhadap Prancis. Sejak tahun 1990-an, sebenarnya, saya pikir sejak pengeboman Beograd, itulah momen yang menentukan. Saya bahkan berpikir bahwa Perang Teluk yang pertama bisa dianggap sebagai intervensi real politik, yang dalam arti tertentu cukup jujur. Which was kind of honest in a sense, but definitely since the bombing of Belgrade, Tapi memang sejak pengeboman Beograd, kita telah menggunakan resep-resep semacam itu untuk menyebarkan paham liberalisme. Dan tentu saja itu bersifat munafik. Namun masalahnya, hal itu tidak dimulai dari sana.
Permainan itu diciptakan dalam arti modernnya oleh Inggris. Saya memiliki satu bab tentang diplomasi dalam buku yang membahas hal ini. Para pembaca mungkin sudah mengenal foto-foto lama dari Kongo, Belgia, yang menunjukkan orang-orang yang pada dasarnya adalah pekerja kontrak atau budak, dengan anggota tubuh mereka dipotong oleh para imperialis Belgia di sana. Dan semua itu memang terjadi. Apa yang akan saya katakan bukanlah untuk membenarkan intervensi atau imperialisme Belgia di Kongo, tetapi sebenarnya foto-foto tersebut tidaklah netral. Mereka didanai oleh kantor luar negeri Inggris. Sebenarnya saya tidak yakin apakah foto-foto itu diambil oleh mereka, tetapi yang jelas foto-foto tersebut dipublikasikan di Inggris oleh Roger Casement, yang saat itu bekerja untuk kantor luar negeri, atau kantor kekaisaran. Casement tentu saja kemudian menjadi seorang revolusioner Irlandia dan dieksekusi karena upayanya membawa senjata Jerman kepada Persaudaraan Republik Irlandia. Seperti yang saya katakan dalam buku itu, hal tersebut terjadi karena Casement terlalu percaya pada prinsip-prinsip liberal dan akhirnya ia menjadi seorang anti-imperialis. Jadi itu adalah dialektika yang sangat menarik yang terus muncul dalam liberalisme. Namun intinya adalah bahkan foto-foto yang samar-samar kita kenal dari Kongo Belgia itu, semuanya merupakan operasi kantor luar negeri. Dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan Belgia dari proyek imperial. Pada masa itu, sekitar tahun 1890-an, terjadi perebutan wilayah di Afrika, dan pihak Inggris sedang mencari peluang untuk menyingkirkan para pesaingnya. Belgia saat itu tergolong lemah karena pada dasarnya hanya Raja Belgia yang berusaha menyebarkan paham liberalisme di Kongo. Jadi mereka tahu bahwa jika bisa memicu skandal dan membuat Belgia tampak sangat buruk di Kongo, kemungkinan besar Belgia akan mundur. Dan memang, mereka berhasil melakukannya melalui operasi tersebut. Namun, intinya bukan untuk membenarkan apa yang dilakukan Belgia di Kongo, melainkan untuk menunjukkan bahwa pada saat yang sama, orang-orang juga disiksa di India Britania karena tidak membayar pajak misalnya. Sistem kekaisaran Inggris di India sangat kejam. Anda bisa membaca tulisan George Orwell tentang hal itu jika mau. Bahkan hingga tahun 1930-an, kekejamannya masih terasa. Even as far up as the 1930s, it's quite cruel in the 1920s. Back in the late 19th century... Pada tahun 1920-an atau lebih tepatnya pada akhir abad ke-19, keadaannya bahkan lebih brutal. Jadi intinya adalah imperialisme, jenis imperialisme gaya lama abad ke-19 itu selalu sangat kejam. Dan bahkan pada masa itu sudah ada upaya untuk membenarkan hegemoni liberal dan kekaisaran berdasarkan semacam pornografi kekejaman, jika boleh disebut begitu. Jadi sebenarnya ini bukan fenomena baru sama sekali. Dan sekali lagi, saya pikir hal ini menunjukkan sesuatu yang sangat mendalam di inti liberalisme. Ia adalah ideologi ekspansionis dan juga ideologi yang membenarkan dirinya sendiri. Ia tidak hanya mengatakan bahwa kita harus memperluas kekuasaan, tetapi juga bahwa setelah kita memperluasnya, keadaan akan menjadi lebih baik. Sekarang catatan empiris menunjukkan bahwa keadaan seringkali tidak menjadi lebih baik, tetapi ini adalah proyek ideologis. Jadi, bagi saya, data empiris tidak sembarangan menurut ideologisnya. Ya, sepertinya memang begini. Jika kamu percaya bahwa kamu sedang melayani suatu prinsip universal yang seharusnya melampaui atau bahkan melanggar kedaulatan, maka itu bukan sekadar hak untuk memerintah orang lain atau melanggar kedaulatan, itu juga menjadi sebuah tanggung jawab. Dan hal ini sangat tertanam dalam bahasa itu sendiri. Tapi karena alasan ini, dalam waktu dekat yang dapat diperkirakan, apakah kamu melihat kapitalisme pasar bebas akan runtuh? Perdagangan bebas, setidaknya bukan kapitalisme, yang mungkin akan terus berlanjut, tetapi pasar bebas. Apakah demokrasi itu sendiri yang terancam? Dan saya rasa, apakah globalisasi sudah berakhir? Apa arti dari keruntuhan itu? Saya rasa itulah yang ingin saya pahami. Nah, ada keruntuhan globalisme liberal dalam arti tertentu yang menurut saya sedang terjadi dengan cukup jelas. Itu tidak berarti seluruh ekonomi dunia runtuh atau hal semacam itu, meskipun bisa saja terjadi banyak gejolak.
Saya pikir model ekonomi masa depan mungkin akan terlihat seperti model Tiongkok, yang pada tingkat mikroekonomi atau tingkat perusahaan memiliki banyak persaingan. Saya sebenarnya tidak terlalu suka istilah pasar bebas, karena membawanya konotasi ideologis. Namun Tiongkok memiliki sistem yang sangat kompetitif, bahkan hiperkompetitif, pada tingkat perusahaan. Akan tetapi, sumber daya dan terutama modal secara efektif dialokasikan oleh negara. Tidak sepenuhnya, tetapi ini adalah sistem dirigisme seperti yang dulu kita sebut di Eropa, dan itu merupakan puncaknya. Itu sebenarnya belum terkalahkan, dan saya pikir itulah mungkin masa depan kapitalisme, masa depan ekonomi yang berfungsi. Saat ini ada perdebatan besar yang sedang berlangsung di Rusia yang sebenarnya tidak begitu dipahami secara luas di Barat. Saya tidak berpikir orang Rusia membingkainya dengan cara seperti ini. Tetapi pada akhirnya yang mereka perdebatkan adalah apakah mereka harus bergerak lebih ke arah sistem Tiongkok atau mempertahankan jenis sistem yang berfokus pada bank sentral seperti di Barat. Perdebatan itu masih berlangsung di Rusia, meskipun mereka tidak menggambarkannya seperti itu. Lalu muncul pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada Barat yang liberal, bukan? Dan disitulah saya pikir hanya ada dua jalan. Risas Libra dengan Korbunag, dengan Rotor Thwan Breitkan Hinyu. Maksud saya, seperti kejatuhan kekaisaran Romawi. Itu tidak serta-merta berarti kembali ke konflik atau perang atau hal semacam itu, tetapi lebih kepada kemunduran peradaban secara bertahap. Kamu bisa membayangkannya seperti ini. Bahkan pada masa ketika kekaisaran Romawi masih secara nominal ada dalam beberapa abad pertama Masehi, kamu bisa pergi ke provinsi-provinsi bekas kekaisaran dan berbicara dengan seseorang, dan mereka akan menunjuk ke sebuah saluran air tua yang terbengkalai. Mereka bahkan tidak tahu apa fungsinya. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya ada saluran air di sana. Dulu pernah digunakan, dan mereka telah lupa cara menggunakannya. Sebuah proses nyata dari desivilisasi seperti yang disebut Glenn Deason dan saya dalam esai itu. Dan saya pikir itu adalah risiko serius di dunia Barat. Alternatif lainnya adalah Barat, dan sebenarnya saya pikir kita perlu berhenti membicarakan Barat, karena itelaknya Eropa dan Amerika Serikat sedang menempuh jalannya masing-masing. Seperti yang kita tahu, Eropa dan Amerika Serikat, atau salah satunya, menempuh semacam jalur pasca-liberal. Dan sekitar tidak terlalu dibahas dalam buku I, tetapi yang disorot oleh Glenn Deason dan saya dalam esai kami tentang rekifilisasi adalah bahwa bentuknya kemungkinan besar sudah cukup jelas pada titik ini. Kekuatan global yang sedang muncul saat ini sedang kembali ke akar peradabannya. Hal itu sangat jelas. Dalam kasus Rusia, hal ini tampak nyata. Kita melihat foto para imam ortodoks memberkati rudal Sarmat. Saya tidak mengatakan bahwa telah terjadi gelombang besar kebangkitan Kristen Ortodoks di Rusia. Sebenarnya situasinya beragam, meskipun velvedir populer di kalangan elit. Kita lihat saja nanti. Intinya, estetika negara telah kembali ke norma peradaban mereka. Hal yang sama terjadi di Tiongkok. Saya berada di Tiongkok 2 kali tahun lalu membahas hal ini. Dan mereka sebenarnya sedang bergerak menuju sistem pasca-Marxis, di mana mereka jauh lebih tertarik pada gagasan pemerintahan Konfusianisme lama. Karena sebenarnya Partai Komunis Tiongkok sangat mirip dengan birokrasi Kekaisaran Tiongkok kuno. Itu adalah meritokrasi, diperintah pada dasarnya oleh orang-orang paling cerdas. Mereka memiliki ujian pegawai negeri yang sangat ketat, sangat sulit untuk lolos, dan di bawahnya mereka memiliki masyarakat yang sangat berorientasi pasar dan komersial. Nah, itu sebenarnya hanya menggambarkan sebagaimana adanya secara historis. Begitulah cara Tiongkok selalu terlihat. Kecuali selama sangat kelam yang mereka alami selama abad penghinaan, yang terutama merupakan akibat dari imperialisme Inggris di kawasan tersebut. India tentu saja sedang kembali ke nasionalisme Hindu,
yang sekali lagi bisa dianggap sebagai keadaan yang secara peradaban normal. Dan apa yang kita lihat, menurut saya hal yang paling menarik yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir adalah terbentuknya semacam NATO Sunni di Timur Tengah, yang semakin tampak seperti kawasan itu sedang kembali ke bentuk pra-Spimels-14. Pada dasarnya sebuah blok Sunni yang dulu disebut Kekaisaran Ottoman. Saya tidak mengatakan bahwa itu akan diperintah oleh Turki, tetapi saya pikir Turki akan menjadi pemain utama. Dan sebuah blok Syiah berada dari Persia. Saya pikir pada setuju Senin kembali ke Ting. And I think basically the Middle East is returning to that. Now, once again, we're talking about civilization. Sekarang sekali lagi kita sedang membicarakan tentang sistem peradaban di sini. Sunni, yang terutama merupakan bentuk Islam Turki, dengan variasi di Arab Saudi, Pakistan, dan sebagainya, serta Islam Syiah di Persia kuno. Tentu saja itu sedikit berbeda dari Persia kuno, tetapi ada banyak kesamaan. Jadi menurut saya jika Barat, atau jika kita ingin berhenti menggunakan istilah Barat, mungkin kita akan melakukannya. Tetapi jika Eropa lama dan Eropa baru, yaitu Amerika, Kanada, dan sebagainya, serta Amerika Latin juga, ingin bertahan di dunia pasca liberal, saya pikir mereka mungkin harus kembali ke akar peradaban mereka. Itulah pandangan saya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah mereka akan melakukannya? Atau apakah mereka akan terus runtuh menjadi masyarakat yang sangat disfungsional seperti yang mulai kita lihat muncul saat ini? Saya rasa itu hanya bisa ditebak oleh siapapun. Sebenarnya saya tidak yakin kita tahu. Jelas, saya berharap begitu. Saya berharap kita bisa memperbaiki diri. Tapi kita telah membuat begitu banyak kesalahan dalam 5 tahun terakhir. Kesalahan yang benar-benar parah. Perang di Ukraina adalah kesalahan geopolitik besar di Eropa sejak 1940. Mungkin sejak 14, jujur saja. Dan memicu pertikaian dengan semua pihak lain. China, Amerika Serikat, dan sebagainya. Ditambah dengan kelas kepemimpinan yang sangat buruk. Saya rasa saya hampir tidak perlu mengatakan ini kepada para pendengar Anda, tapi kelas kepemimpinan di Eropa, saya akan katakan, sengaja dibuat buruk jika orang ingin menafsirkan sesuatu dari itu. Jadi kita tidak tahu kemana arah semuanya, tapi saya rasa kita perlu kembali ke hal-hal mendasar di Eropa, sejujurnya. Ya, munculnya negara-negara peradaban ini cukup menarik, karena, seperti yang saya katakan di awal, Francis Fukuyama semacam meletakkan dasar bagi diskusi setelah Perang Dingin. Namun, penentang utamanya datang dari Samuel Huntington, yang memiliki tesis tandingan, yaitu benturan peradaban. Dan tesis itu bisa dibilang dasarnya cukup masuk akal. Artinya manusia selalu berorganisasi dalam kelompok. Kamu tidak bisa memiliki kelompok dalam yang jelas jika tidak ada kelompok luar yang jelas. Orang-orang akan selalu menemukan cara baru untuk mengatur siapa kita dan siapa mereka. Jadi, kelompok terbesar adalah peradaban. Karena itu, ia memperkirakan bahwa kita akan melihat munculnya peradaban-peradaban yang saling bersaing lain. Dan saya rasa setelah 30 tahun ini, kita melihat banyak negara, karena berbagai alasan, menempuh jalan ini. Saya pikir orang Rusia hampir ditakdirkan untuk menjauh dari proyek liberal ini. Karena masa depan Rusia sepenuhnya adalah bahwa mereka memiliki pilihan untuk menjadi murid tetap dari Barat liberal, yang omong-omong tidak akan pernah lulus, sebagai yang setara, sebagai pihak berdaulat yang setara. Jadi hal itu tidak pernah menarik. Dan bagi orang Tiongkok, tentu saja, ketika mereka melewati proses industrialisasi besar-besaran, dan masyarakat berubah dengan cara yang begitu mendalam, ketika segala sesuatu bergerak begitu kuat di sekitar mereka, memiliki budaya berusia 5.000 tahun untuk digali menjadi hal yang baik, berfungsi sebagai jangkar. Saya pikir orang Hongaria berpikir dengan cara yang agak serupa. Begitu dunia berubah sedemikian rupa di sekelilingmu, kamu harus menanamkan akar yang dalam pada tradisimu sendiri. Menurutku itu cukup bijak. Mungkin ini hanya kecenderungan konservatifku, tapi menarik bahwa negara-negara kini bergerak ke arah ini, mengidentifikasi dan mengorganisasi diri berdasarkan peradaban. Sebagai pertanyaan terakhir, apa yang kamu lihat akan menggantikan hal ini? Karena jika liberalisme global sudah mati,
Dan setiap hari, tampaknya semakin banyak bukti yang mendukung tesis itu. Apa yang sebenarnya akan menggantikannya? Seperti apa sistem pasca-liberal itu nantinya? Apakah sistem multipolar akan mampu menggantikannya? Karena biasanya, pada abad ke-19 atau ke-20, kita melihat bahwa sistem ekonomi liberal benar-benar muncul hanya di bawah hegemoni Inggris dan kemudian hegemoni Amerika. Jadi, apa yang kamu lihat akan terjadi setelah kemunduran ini? Well, of course, our podcast is called Multipolarity. Tentu saja podcast kami bernama Multipolarity, The Podcast, yang kamu pernah tampilkan beberapa bulan lalu. Jadi kami jelas menyatakan bahwa sistem multipolar akan muncul. Kami juga senang sudah memiliki mereknya sekarang, setelah semua orang mulai menyadarinya. Tentu saja kamu sudah tahu sejak awal, dan beberapa orang lain di YouTube juga, tapi butuh waktu lama bagi kami untuk menyampaikan pesan itu dengan jelas. Aku yakin kamu tahu. Dan du multipolar itu sebenarnya ini. Dari setiap timur embrace liberalisme, itu terjadi. Semuanya terus tergambar dengan wifu, terjadi berapa tafsirnenars yang cukup independen atau pikiran terbuka bahwa yang sebenarnya terjadi. Independent or open-minded enough to see what was going on. The nice thing I think about the new world. Hal yang menarik menurut saya tentang tata dunia baru, dan ini berlawanan dengan pandangan Samuel Huntington, adalah bahwa saya tidak berpikir sebenarnya ada potensi besar untuk konflik besar-besaran. Atau sebaiknya saya ungkapkan dengan cara lain, ini bersifat binary. Entah kita tidak akan mengalami banyak konflik, atau kita semua akan mati dalam perang nuklir, bukan? Jadi memang hanya ada dua kemungkinan, tidak ada jalan tengah. Masalahnya adalah setelah Samuel Huntington berbicara tentang benturan peradaban dan sebagainya. Macam bertajal yang penting mobiliernya, menekan sebat ke semua 11 atau 92. Probably from the 19th century or something like that. And in the 19th century, war was very different. Dan abad ke-19, perang sangat berbeda. Tidak ada perang total dalam arti tentu. Hampir mendekati perang total adalah perang Amerika. Dan perang itu sendiri mudah begitu memperkol senjata baru, dan amunisia mendahafkan senapan terbit. Jadi, kita sekarang berada pada posisi di mana sistem persenjataan telah berkembang sedemikian rupa sehingga kita sebenarnya tidak bisa lagi mengadakan perang berskala besar. Kita bisa mengalami bentrokan perbatasan, tetapi perang terbesar yang benar-benar bisa terjadi adalah yang sedang berlangsung di Ukraina. Dan saya tidak bermaksud meremehkan hal itu. Saya pikir lebih dari 1 juta orang tewas di Eropa, dan tidak ada yang mau mengakuinya. Ketika Anda menyebut angka itu kepada orang-orang, bahkan tanpa membahas siapa yang menanggung korban, yang jelas adalah Ukraina, orang-orang tidak mau mengakuinya. Tapi bahkan jika Anda hanya mengatakan 1 juta orang tewas, tanpa menyebutkan secara spesifik, saya pernah berada di Brussels dan tempat lain, dan ketika Anda mengatakannya, mata orang-orang hampir melotot. Mereka tahu itu benar, tapi mereka tidak mau mengakuinya, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengakuinya. Namun demikian, itu adalah perang terbesar yang mungkin terjadi. Setiap eskalasi di luar apa yang terjadi di Ukraina berarti perang nuklir. Itu nuklir, atau satu atau langkah menuju perang nuklir. Jadi, itulah perang terbesar yang mungkin terjadi. Saya memperkirakan akan ada banyak bentrokan kecil dan perang minor saat kita memasuki periode multipolar. Tetapi saya pikir semuanya akan cukup kecil. Sekali lagi, saya kembali ke Timur Tengah, bukan geografisnya secara spesifik, tetapi lingkungan geopolitiknya. Struktur aliansi dan sebagainya telah berubah secara dramatis dalam 6 bulan terakhir, dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Perang yang terjadi di sana, antara UAE dan Somaliland, di Yaman, serta beberapa pertempuran di Suriah, sebenarnya tidak terlalu intens, terutama jika dibandingkan dengan standar Timur Tengah pada periode liberal akhir. Jika kamu membandingkan apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir dengan apa yang terjadi selama Perang Saudara Suriah, perbedaannya seperti siang dan malam. Perang Saudara Suriah sangat brutal. Apa yang terjadi sekarang sebenarnya berlangsung cukup cepat. Aku tidak akan menyebutnya tanpa darah, tapi jauh lebih sedikit pertumpahan darah dibandingkan konflik Timur Tengah pada umumnya. Jadi aku pikir,
Jika kita benar-benar bisa menghindari orang gila yang menekan tombol nuklir, atau orang-orang benar-benar nekat di Amerika, ketika negara itu menurun dalam arti penting global, memutuskan untuk memicu konflik dengan misalnya Tiongkok soal Taiwan, dan akhirnya kehilangan kapal induk, sehingga mereka harus memutuskan apakah akan menekan tombol nuklir atau tidak, maka kita mungkin bisa menghindari yang terburuk. Jika kita bisa menghindari masalah-masalah itu, saya sebenarnya cukup optimistis bahwa era kekerasan massal mungkin akan berakhir seiring runtuhnya liberalisme global. Sekarang, apakah orang Eropa akan tetap cukup beradab untuk memahami apa yang sedang terjadi? Atau apakah kita akan semacam kembali ke versi buta huruf dengan perangkat elektronik dan mengenakan bulu binatang? Saya tidak tahu. Tapi saya benar-benar berpikir bahwa perkembangan teknologi senjata modern, terutama senjata nuklir, tetapi juga sistem rudal baru, kemajuan dalam pertahanan udara seperti yang baru saja kita lihat diterapkan di Iran, dan pertumbuhan kemampuan peperangan elektronik yang dapat mencegah gangguan sipil. Semua itu benar-benar mengarah pada jauh lebih sedikit kematian, yang menurut saya cukup menyenangkan. Menurut saya, itu bukan untuk kembali lagi ke Fukuyama, tetapi itulah kelemahan utamanya. Asumsi bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan. Ia juga berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah pemimpin yang tak terbantahkan, sehingga setiap negara akan menyesuaikan diri di bawah kepemimpinan AS dan nilai-nilai demokrasi liberal. Jika kita melihat para realis politik, seperti Stephen Walt, mereka jauh lebih khawatir. Karena negara-negara membutuhkan keseimbangan, negara tidak cenderung membatasi diri mereka sendiri. Jadi dalam dunia unipolar, menurut argumennya, masalah utama bagi Amerika Serikat adalah bagaimana negara itu akan mencoba menahan dirinya sendiri. Saya pikir ia membandingkannya dengan seekor gorila seberat 500 pon yang tidak perlu membatasi dirinya sendiri. Jadi kekhawatirannya adalah bahwa Amerika Serikat, ini dari tahun 90-an, akan mulai memperluas diri ke segala arah, mencari musuh, memulai perang, dan seiring waktu akan kelelahan sendiri. Dan sekali lagi, jika kita maju 30 tahun ke depan, tampaknya itu adalah gambaran yang cukup akurat tentang apa yang terjadi. Blok-blok militer meluas ke timur dan barat. Perang terjadi terus-menerus, dan masyarakat menjadi lelah serta termiliterisasi, ekonomi terkuras, struktur sosial melemah, dan sistem politik terpolarisasi. Jadi jelas ini juga bukan masa yang baik bagi Barat. Gagasannya adalah bahwa hegemoni liberal akan menguntungkan kita, dan bahwa kita akan menuntun dunia menuju sistem internasional yang lebih damai. Tetapi kenyataannya tidak berjalan seperti yang banyak orang bayangkan. Baiklah, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Tidak juga, saya rasa kita sudah cukup membahasnya. Saya akan mendorong orang untuk membaca bukunya. Buku itu tidak hanya membahas lanskap geopolitik, meskipun itu bagian yang penting. Buku itu juga membahas sejarah liberalisme. Mengapa ia berkembang seperti sekarang, dan mengapa hal itu menyebabkan banyak masalah sosial kontemporer, terutama di dalam negeri yang kita lihat saat ini. UGs, Ars Wilakan Bautan Desk Fee, dan Makasgiting in Tepheim Yinakanwak. Terima kasih Glenn. This is that's what I'm in this step thing.